Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang penerapan konsep kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu kesetimbangan kimia? Definisi, keadaan di mana laju reaksi maju, reaktan menjadi produk, sama dengan laju reaksi balik, produk menjadi reaktan. Ciri-cirinya adalah reaksi berlangsung dua arah, reversibel, dan konsentrasi zat tetap konstan, meskipun reaksi tetap berlangsung. Prinsip Le Chatelier, jika suatu sistem pada kesetimbangan diganggu, sistem akan menyesuaikan diri untuk melawan gangguan tersebut dan mencapai kesetimbangan baru. Prinsip ini adalah kunci dalam banyak aplikasi. Visual, panah dua arah dan grafik, konsentrasi versus waktu yang mendatar. Pada slide ini, kita masuk ke penerapan konsep kesetimbangan kimia dalam tubuh makhluk hidup. Tubuh kita sebenarnya sangat bergantung pada berbagai reaksi yang harus seimbang agar bisa berfungsi dengan normal. Yang pertama, ada sistem penyangga atau buffer darah. Buffer ini bekerja untuk menjaga pH darah tetap stabil di angka sekitar 7,4. Sistem ini melibatkan pasangan asam karbonat H2CO3 dan bikarbonat HCO3-. Kalau pH darah turun atau naik, sistem ini otomatis menyeimbangkan kembali. Kalau tidak ada buffer ini, tubuh bisa mengalami kondisi berbahaya seperti asidosis atau alkalosis. Selanjutnya, ada transportasi oksigen oleh hemoglobin. Reaksi dasarnya adalah Hb ditambah O2 setimbang dengan HbO2. Di paru-paru, kesetimbangan bergeser ke kanan sehingga hemoglobin lebih banyak mengikat oksigen. Tapi saat darah sampai ke jaringan tubuh, kesetimbangan bergeser ke kiri, sehingga oksigen dilepas untuk digunakan sel. Mekanisme ini membuat tubuh kita bisa mendapatkan oksigen secara efisien. Selanjutnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada contoh pada minuman berkarbonasi atau soda. Ketika soda berada di dalam botol tertutup, tekanannya tinggi, sehingga gas CO2 dipaksa larut dalam minuman. Tapi begitu botol dibuka, tekanannya berlangsung turun. Karena tekanan berubah, kesetimbangan reaksi juga bergeser, sehingga CO2 keluar dan membentuk gelembung. Itulah bunyi dan buih yang muncul. Contoh kedua adalah kelarutan garam, yang ada hubungannya dengan pembentukan karang gigi atau batu ginjal. Proses pengendapan dan pelarutan mineral di tubuh dikendalikan oleh nilai KSP, yaitu hasil kali kelarutan. Kalau konsentrasi ditambah ion-ion melebihi KSP, mineral akan mengendap dan membentuk karang atau batu. Tapi kalau konsentrasi lebih rendah, endapan bisa larut kembali. Jadi ini sebenarnya juga proses kesetimbangan. Contoh ketiga yaitu penggunaan cuka dan soda kue. Saat dua bahan ini dicampur, terjadi reaksi asam basa yang menghasilkan gas CO2. Gas inilah yang membuat adonan kue mengembang. Prinsipnya sama, reaksi kimia akan bergeser ke arah yang menghasilkan gas, sehingga adonan bisa lebih naik. Penerapan dalam industri skala besar. Optimalisasi proses industri dengan prinsip Le Chatelier. 1. Proses Haber-Bosch, pembuatan amonia NH3, reaksi utama N2 gas ditambah 3H2 gas, menghasilkan arus bolak-balik 2 NH3. Bahan dasar, nitrogen N2 dari udara, dan hidrogen H2 dari gas alam metana CH4. Proses pembuatannya, 1. Udara dimurnikan untuk mengambil nitrogen N2. 2. Gas alam CH2 direformasi menjadi hidrogen H2. 3. Gas N2 dan H2 dicampur dengan perbandingan 1:3. 4. Campuran dialirkan ke reaktor dengan suhu tinggi 400-500 derajat Celcius, tekanan tinggi 150-300 atm, dan katalisnya yaitu besi. 5. Terbentuk amonia NH3. Dan 6. Amonia dikondensasikan atau didinginkan sehingga berubah menjadi cair dan dipisahkan. Tujuan optimalisasi meningkatkan hasil amonia untuk kebutuhan pupuk seperti urea dan ZA. 2. Proses kontak, pembuatan asam sulfat H2,5O4. Tahapan reaksi utama. Yang pertama, belerang dibakar dengan udara membentuk belerang dioksida. Es ditambah O2 menghasilkan SO2. 2.
belerang dioksida dioksidasi lebih lanjut menjadi belerang trioksida. 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Yang ketiga, belerang trioksida dilarutkan dalam asam sulfat pekat membentuk asam pirosulfat. H2SO4 ditambah SO3 menghasilkan H2S2O7. 4. Asam pirosulfat direaksikan dengan air membentuk asam sulfat pekat. H2S2O2 ditambah H2O menghasilkan H2SO. Proses pembuatan. Yang pertama, belerang dibakar menghasilkan SO2. Yang kedua, SO2 dimurnikan disaring dari debu dan kotoran. Yang ketiga, SO2 dialirkan ke reaktor katalis konverter yang berisi V2O5. Yang keempat, SO2 bereaksi dengan O2 menghasilkan SO3. Yang kelima, SO3 diserap absorpsi ke dalam larutan H2SO4 pekat menghasilkan membentuk oleum. Yang keenam, oleum ditambahkan air untuk menghasilkan H2SO4 sesuai kebutuhan. Kunci optimalisasi. Katalis V2O5 mempercepat reaksi SO2 menghasilkan SO3. Suhu optimal 450 Celcius dan tekanan 1-2 atm. Tujuan menghasilkan H2SO4 secara cepat dan efisien. Jadi kesimpulan dari materi ini itu ada 3. Yang pertama, kesetimbangan kimia bukan hanya teori di laboratorium, tetapi juga prinsip fundamental yang mengatur alam dan teknologi. Yang kedua, pemahaman prinsip Lee-Carter memungkinkan manusia untuk mengendalikan dan mengoptimalkan reaksi. Yang ketiga itu kesetimbangan memastikan stabilitas lingkungan dan efisiensi produksi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video kami.